Oke, kembali lagi bersama saya Kaso Asaria Stefanus Buki. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk memvalidasi data yang sudah digunakan di tabel lain tidak dapat diubah atau dihapus. Oke, kita langsung saja ke web kita. Ya, di sini. Oke, di sini kan pada video sebelumnya kita telah membuat script untuk menghilangkan perintah di kolom aksi ini. Hapusnya kita telah ubah, makanya kita telah hilangkan. Jadi pada saat kita simpan secara permanen di halaman detail transaksi ini, maka tombol hapus di sini secara otomatis hilang. Saya contohkan di sini. Sini kita harus tambah dulu satu. Tambahkan lagi satu dulu. Oke, nah, di sini kita simpan secara permanen. Kita kembali dulu. Nah, di sini kan sudah. Jadi kita kembali ke halaman data transaksi. Di sini untuk fitur hapusnya sudah hilang, jadi dia tidak bisa dihapus lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menghilangkan fitur-fitur yang berhubungan. Contohnya di sini di halaman transaksi ada halaman petugas, yang mana petugas itu ada Marquez, Dea, dan Ines. Dan juga ada petugas yang menyerahkan dan ada pelanggan. Jadi kita harus menghilangkan fitur hapus di petugas ini, sehingga data-data yang sudah disimpan secara permanen itu tidak bisa dihapus lagi. Jadi kita langsung saja ke Visual Studio Code. Kita masuk di halaman petugas.php. Oke, setelah itu kita lihat di halaman dan cari script yang untuk hapus. Kita cari dulu. Oke, di sini enter ini. Ya. Oke, nah selanjutnya kita akan memasukkan script agar tombol hapus ini bisa hilang. Caranya yaitu kita masukkan scriptnya di sini, lebih kecil tanda tanya PHP, ke bawah variabel, nama underscore variabel. Variabel sama dengan variabel di tanda buka kurung, tanda petik, ID petugas. Jadi di dalam variabel ini ada atribut ID petugas. Jadi mengambil atribut petugas ya. Jadi variabel data kita di sini pakai 9 saja, sama dengan MySQL query yang bawah ini. Oke, buka kurung variabel konektor petik 2 select bintang from transaksi where ID petugas terima like nama underscore variabel or ID petugas serah like nama variabel
semuanya pakai variabel sini. Variabel. Oke, tanda petik titik koma. Oke, lanjut kita pakai fungsi if. Jadi if buka kurung mysql fetch array jadi underscore no underscore query buka kurung variabel data. Di sini saya pakai data 9, jadi kita masukkannya harus sudah sesuai data 9 juga. Kurung oke. Lalu tanda lebih besar 0. Oke. Lanjut kita buka kurung di sini, kurung awal. Di dalam kurung awal ini kita masukkan while buka kurung variabel D9 sama dengan mysql fetch array buka kurung variabel data 9. Kita buka kurung awal lagi. Kita tutup saja dulu. Kita tutup tanda tanya, tanda lebih besar ya. Selanjutnya di bawah sini kita masukkan buka kurung tanda tanya PHP tutup kurung tanda tanya tanda lebih besar. Selanjutnya di bawah sini kita masukkan fungsi else. Fungsi else buka kurung, kita saja dulu. Oke, fungsi else. Nah di sini untuk fungsi else-nya kita masukkan yang ini. Jadi yang ini kita enter ke atas saja. Lalu yang ini kita akan tutup dia di sini. Kita tutup dia di sini. Oke. Di sini kita masukkan ke kurung tanda tanya PHP, tutup kurung tanda tanya tanda lebih besar. Oke. Sudah, selanjutnya sabar. Di sini ada kesalahan. Oke, di sini belum aktif. Berarti kita hapus yang ini dulu. Ya, di sini tidak pakai. Di sini kita coba kita pakai X supaya kita lihat dulu ya. X, oke. Kita Ctrl S. Kita coba untuk testing. Untuk kita lihat hasilnya. Coba syntax error unsend variable data. Ini petugas online 91. Kita lihat dulu errornya di bagian mana. Sini. Select bintang from transaksi where ID petugas terima. Baik, sabar, kita lihat dulu kesalahannya di mana. Oke, di sini kita lihat dulu kesalahannya di mana. Kita blok dulu. Sabar, kita blok semua dulu. Kita lihat dulu kesalahannya di mana sehingga dia error. Sabar, kita lihat. Oh, di sini kayaknya kita tidak pakai underscore ya. Di sini juga tidak pakai underscore. Data 9. Oke, coba kita Ctrl S. Ya, di sini masih error. S nama variabel. S nama variabel sampai sini titik koma. Ctrl S. Ya, kita coba untuk jalankan. Refresh. Ya, di sini berhasil kan?
Di sini isinya sudah muncul. Jadi di sini yang mark ini yang digunakan di banyak di halaman data transaksi ini kan dia yang banyak. Mark saja banyak. Jadi kita coba untuk hapus kembali itu X. Data petugas di jalan. Oke, di data petugas kita hapus yang X ini. Ctrl S, refresh. Oke, sudah kan? Oke, di data petugasnya sudah berhasil kita sembunyikan untuk aksi hapusnya. Selanjutnya kita lihat kembali di data transaksi. Tabel mana yang masih berhubungan? Di sini ada pelanggan. Pelanggannya itu dia ada berhubungan dengan transaksi kan. Jadi kita harus menyembunyikan data aksi hapusnya sehingga data yang sudah disimpan secara permanen tidak bisa untuk diubah-ubah lagi. Jadi kita kembali ke script tadi. Di sini kita bisa copy, tapi sini saya mau ketik saja supaya saya lebih memahami kan. Jadi saya ketik di sini. Oke, di bagian sini kita tanya PHP nama underscore variabel tanda tanya ya, nama variabel di sini kita variabel D ketik. Nah, ini kita kasih masuk ID pelanggannya kan, ID pelanggan. Oke, jangan lupa tanda titik koma. Selanjutnya variabel data. Sini kita pakai data 7 sama dengan MySQL fetch query tanda tanya kurung variabel konektor koma select bintang from transaksi where ID pelanggan like tanda petik 1 variabel nama underscore variabel tanda petik, jangan lupa titik koma di akhir. Selanjutnya fungsi if buka kurung MySQL num rows buka kurung variabel data 7. Di sini tanda lebih besar 0. Oke. Selanjutnya kurung. Oke. While tanda buka kurung variabel D7 sama dengan MySQL fetch array variabel data 7 kita buka kurung awal, kita hapus dulu tanda tanda. Oke, tanda tanda PHP. Selanjutnya di bagian bawah sini masukkan tanda PHP. Oke, selanjutnya di bawah sini kita masukkan fungsi else kan, fungsi else kurung ini kita dulu tanda tanya tanda lebih besar. Nah, ini kita kasih naik. Nah, selanjutnya di sini kayak ini kita ke bawah, ini kita masukkan tanda lebih kecil tanda tanya PHP, tutup kurung awal, tanda tanya tanda lebih besar. Jadi
fungsi ini dia mengupdate fungsi dari hapus ini. Selanjutnya kita Ctrl S, kita lihat hasilnya, kita coba testing. Sini kita testing dulu, refresh. Sampai kita lihat syntax error else di halaman line 71 di halaman petugas.php. Line 71 fungsi else. Kita lihat dulu fungsi else nya. Oke, di sini ternyata kita harus taruh tanda tutup kurung. Oke, nah kita lupa tutup kurung, kita Ctrl S, kita coba untuk testing ulang, refresh. Oke, sini sudah kan. Jadi nama pelanggan yang ada pada data transaksi yang sudah disimpan secara permanen, maka dia akan dihilangkan seperti itu. Selanjutnya kita ke data jenis cucian. Nah, di sini kita akan menyimpan data-data yang sudah disimpan. Contohnya seperti di sini, baju putih. Kita akan disable atau tidak, kita akan membuat perintah agar nama baju putihnya ini dihilangkan supaya tidak bisa diubah lagi, seperti itu. Jadi kita ke sini, kita ke halaman jenis cucian ya, di sini. Selanjutnya di halaman sini. Oke, di bagian bawah sini ya, di sini kita tulis saja perintahnya. Jadi tanda lebih kecil tanda tanya PHP seperti tadi juga, nama underscore variabel sama dengan variabel D kurung tanda petik 1 ID jenis cucian. Oke. Dan di sini variabel datanya kita masukkan, di sini saya contohkan data 10 saja, sama dengan MySQL query buka kurung atau dalam kurung variabel konektor koma tanda petik 2 select bintang from detail transaksi where ID huruf kecil ya, ID jenis cucian like tanda petik 1 nama underscore variabel. Oke, tanda petik 1 dan di akhir tanda titik koma. Di sini juga tanda titik koma ya, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya itu di bagian bawah sini fungsi masih sama, kita pakai fungsi if ya, buka kurung MySQL Linux row. Oke, tunggu, buka kurung lagi variabel data 10 tanda lebih besar 0. Oke, selanjutnya kurung kurawal. Dalam kurung kurawal itu ada while, buka ke dalam kurung variabel di 10 sama dengan MySQL di fetch array dalam kurung lagi variabel data 10 ya, dan kita buka kurung kurawal. Ini kita hapus dulu tanda tanya PFS, tanda tanya tanda lebih besar. Oke, selanjutnya di bagian bawah sini kita masukkan tanda
tanda lebih kecil, tanda tanya PHP, tanda tutup kurung. Selanjutnya di sini fungsi else, ke kurung berawal ini dulu tanda tanya PHP. Nah, selanjutnya di sini kita seperti biasa, ini kita kasih naik dan kita akan memasukkan data penutupnya di sini. Jadi tanda buka kurung tanda tanya PHP, tutup kurung berawal, tanda tanya, tanda lebih besar. Oke, sekarang kita Ctrl S, kita coba testing untuk lihat hasilnya. Refresh, ya, di sini sudah berhasil. Jadi kita menghilangkan data-data di hapus ini jika datanya sudah disimpan secara permanen, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan disable untuk namanya ini sehingga tidak bisa diubah lagi karena datanya itu sudah disimpan secara permanen, seperti itu. Jadi kita kembali ke script sini, kita lihat di ubah data jenis ujian bagian yang nama kan, di bagian nama di sini kita enterin dulu ya di sini. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan perintahnya. Kita ketik saja tanda tanya PHP dan sama saja seperti tadi, tapi kita di sini kita masukkan nama variabel sama dengan variabel D, ketik satu ID jenis cucian. Oke, selanjutnya di sini, nah kita tulis dulu ya, S data 11 kita pakai 11 sama dengan MySQL query. Di sini harus oke, dalam kurung variabel konektor tanda select. Nah, untuk di sini kita harus memasukkan datanya itu harus sesuai dengan yang kita input di database kita. Jadi kita harus betul di database. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Jadi di Love Laundry, di detail transaksi. Nah, di sini kita akan lihat dulu di mana SQL. Nah, ini select bintang from data transaksi where ID jenis cucian, like-nya kita pakai apa? Kita lihat di like-nya kita lihat di di data transaksi, di uraian, ya kan, tanggal 5 belum cuciannya bukan saja satu ya, dia akan berhasil kan. Jadi kita copy scriptnya yang ini, kita copy Ctrl C, kita masukkan di script yang tadi kita buat, Ctrl V. Nah, ini kita tidak pakai tanda petik di atas, ini juga ID cucian like. Nah, yang ini kita ganti dengan nama variabel yang sudah kita input di atas. Oke, selanjutnya di sini kita taruh tanda titik koma. Selanjutnya kita masukkan fungsi if dalam kurung MySQL rows dalam kurung lagi variabel data
11, ya kan, variabel data 11. Di sini seperti biasa tanda lebih besar 0. Oke, selanjutnya dalam kurung kurawal ini ada while kan, while ini variabel D11 sama dengan MySQL refresh array dalam kurung variabel data 11, variabel data 11. Nah, buka kurung kurawal lagi, ini kita tidak perlu dulu, kita inputnya di bawah saja. Oke, nah di sini kita tulis disable, oke. Selanjutnya di sini kita masukkan ya tanda-tandanya PHP, tutup kurung kurawalnya baru di bawah sini. Oke, selanjutnya kita kasih dulu. Nah, di bagian bawah sini yang kita masukkan fungsi untuk kita masukkan tanda PHP saja. Oke, selanjutnya ini kita kasih naik sedikit supaya jangan spasi di situ. Oke, selanjutnya kita Ctrl S, kita coba untuk jalankan, kita coba untuk testing, refresh. Jangan lupa di halaman data jenis ujian diubah di SQL number rows specification parameter 1 TB halaman jenis cucian.php halaman 54 baris ke 54 baris 94. Kita lihat dulu kesalahannya ada di sini. Di sini kita lupa memasukkan tanda petik satu lagi. Kita Ctrl S, kita coba untuk testing ulang, press. Oke, kita klik ubah. Ya, di sini sudah berhasil kan. Jadi untuk namanya ini tidak bisa diubah lagi kalau datanya sudah disimpan secara permanen. Dan jika data yang belum disimpan secara permanen, namanya masih bisa diubah seperti itu. Oke, di sini sudah. Selanjutnya, nah, di sini kita akan membuat cetak laporan ini, kasih naik dia di sini sehingga dia sejajar dengan tambah data dan untuk fitur cari ini. Jadi kita ke halaman transaksi.php. Selanjutnya kita cari dulu script. Ya, di sini. Di sini yang ini kita kasih 2 saja, lalu kita copy. Ctrl C, ini BR-nya kita tidak perlu. Oke, selanjutnya kita kasih div penutup di sini. Oke, coba kita Ctrl S, kita coba testing, refresh. Ya, di sini sudah berhasil kan? Cetak laporannya sudah berhasil kita naikkan sehingga sejajar dengan tambah rata dan tombol cari. Oke, di sini sudah. Selanjutnya di data petugas ini, di tambah rata ini kan kita akan membuat script sehingga data-data yang kita masukkan atau kita akan menambah data itu tidak maksudnya tidak akan sama seperti di sini. Contohnya saja, di sini kan dia ini teleponnya itu kan 081237177718 dan emailnya kan dia gmail.com. Nah, jika kita tambahkan data dengan nama yang lain, contohnya Sari, dan dengan teleponnya yang sama seperti ini dan emailnya sama seperti dia ini, dia gmail.com ini, maka datanya itu kan masih jadi. Artinya datanya masih bisa diolah seperti itu. Nah, kita akan buat fitur sehingga pada saat kita tambah data, jika datanya itu sudah pernah diinput atau sudah ada di sini, maka dia akan mengirimkan sebuah
query atau sebuah peringatan situ bahwa data yang Anda masukkan itu sudah, atau telepon dan email yang Anda masukkan itu sudah diinputkan atau sudah ada sebelumnya. Jadi silakan masukkan data yang baru seperti itu. Jadi kita masuk di pseudocode. Ini kita hapus dulu. Yang sudah kita hapus dulu supaya jangan. Kita akan tambah di halaman insert petugas. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan di insert petugas ini kan. Oke. Nah, di sini kita enter. Kita akan masukkan scriptnya di bagian sini. Caranya scriptnya yaitu variabel data sama dengan mysqli query dalam kurung variabel konektor koma tanda petik 2 select bintang from petugas where telepon like tanda petik 1 variabel. Kita lihat di sini telepon ada di variabel 3 kan, jadi kita copy saja supaya jangan salah kan. Ctrl C, kita masukkan di sini, Ctrl V, tanda petik 1 or email like tanda petik 1 di variabel 4 kan email, jadi kita copy, Ctrl C, kita masukkan di sini, Ctrl V, tanda tutup petik 1 tanda petik koma. Selanjutnya di sini kita panggil fungsi if kan, if dalam kurung mysqli num underscore rows dalam kurung variabel data tanda lebih besar 0. Oke, lalu di sini kita pakai tanda ini kurung kurawal. Di dalam kurung kurawal ini kita masukkan while dalam kurung variabel d sama dengan mysqli underscore fetch underscore sorry salah ya, di sini underscore kan. Oke, MySQL fetch salah juga, fetch array. Nah, array dalam kurung variabel data, lalu tutup buka kurung kurawal. Nah, dalam kurung kurawal itu di sini ada echo tanda petik 2 tanda lebih kecil script tanda lebih besar. Di sini kita masukkan alert, atau kita langsung saja tutup script dulu supaya jangan lupa nanti. Script ya kan, script. Oke. Nah, script kita inputnya kan di sini di dalam script ini kan, alert dalam kurung tanda petik 1 nomor telepon, akan kita pakai nomor telepon dan email yang Anda masukkan sudah terdaftar
terdaftar ya, terdaftar. Jadi silahkan mengisi ulang atau silahkan mengisi ulang data. Jadi silakan mengisi data ulang. Oke, mungkin tanda tutup petik 1, tanda tutup kurung titik koma. Oke, lalu history titik go dalam kurung min 1 tutup kurung. Oke, lalu di sini ada tanda titik koma ya, seperti itu. Lalu di sini oke, sudah. Oke, array. Oke, lalu di sini kita akan pakai fungsi else lagi, else dalam kurung. Nah, untuk tutup kurungnya itu kita masukkan di dalam sini. Jadi fungsi else nya dia mengapit di fungsi dari ini. Oke, seperti ini. Oke, coba kita Ctrl S dan kita coba testing. Kita refresh dulu ya. Ya, di tambah data. Tambah data sini kita coba untuk tambah data. Kita coba korden sembarang saja. Laki-laki, nomor teleponnya. Di situ kita coba masukkan yang ini. 081 236 700 900. Oke, emailnya kita masukkan gmail.com. Alamatnya kita taruh bawah saja, passwordnya sembarang. Oke, coba kita simpan ya. Ya, di sini tidak berhasil kan? Jadi nomor telepon dan email yang Anda masukkan sudah terdaftar. Jadi silakan mengisi data ulang, mengisi ulang data. Oke, kita coba klik OK. Oke, sudah berhasil. Di sini untuk tambah data di petugas sudah berhasil. Selanjutnya kita akan tambah data kita akan membuat seperti tadi, bahwa untuk tambah data untuk telepon dan emailnya. Nah, untuk telepon dan emailnya ini kita akan buat sehingga ya bisa seperti tadi kan. Jadi dia bisa, jika datanya sudah diinputkan di sini, maka dia akan muncul query seperti tadi. Oke, kita langsung saja ke scriptnya. Kita sama saja, kita masukkan di insert pelanggan. Kita masukkan di sini. Kita masukkan contohnya PHP. Ya, contohnya PHP. Oke, nah sini tidak pakai PHP ya. Soalnya kan di sini PHP-nya sudah ada di atas kan. Ya, kita tidak pakai PHP lagi, langsung saja variabel data sama dengan mysqli query dalam kurung variabel konektor select bintang from pelanggan where telepon like variabel. Nah, untuk telepon ini kan variabelnya di 4. Oh, enggak, udah luar. variabel
3. Oke, petik or telepon like tanda petik 1 variabel 4 tanda petik. Oke, lanjut. If mysqli num rows dalam kurung variabel data dan datanya 0. Oke, ini taruh di dalam sini sama saja seperti tadi kan, while while dalam kurung variabel d sama dengan mysql array dalam kurung variabel data. Oke, buka kurung lagi, echo script oke. Lalu di sini kita taruh tanda tutup script. Oke. Nah, di dalam script ini kita masukkan yang alertnya ini kita masukkan sesuai yang kita input tadi di satu tugas saja, supaya kita tidak ketik lagi. Ini kita copy saja, Ctrl C, insert pelanggan, dan sini kita hapus, kita Ctrl. Oke, nah, selanjutnya di sini kita pakai fungsi else database ya, taruh tanda tutup kurungnya di bawah sini. Oke, Ctrl S, kita coba untuk jalankan. Kita refresh dulu. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini kita lihat di sini Marcel punya kan, marcel@gmail.com atau amel@gmail.com. Coba tambah nama, kita taruh saja sembarang Sari, alamatnya di bolok, emailnya kita kasih amel kan, amel@gmail.com, teleponnya kita kasih ini saja, kita ganti 90, jenis kelaminnya perempuan, kita klik simpan. Nah, ini berhasil kan, nomor telepon dan email yang Anda masukkan sudah terdaftar, jadi silakan isi ulang data. Oke, kita klik oke. Nah, sudah berhasil kan. Nah, di sini sudah berhasil untuk fitur telepon dan emailnya kita buat dari data yang sudah ada di sini, yang sudah pernah diinputkan, dia tidak akan bisa untuk dimasukkan lagi seperti itu. Selanjutnya di halaman data jenis cucian, nah, kita akan buat hal yang sama seperti di data petugas dan pelanggan, tetapi di sini namanya itu yang kita buat sehingga nama-namanya sudah ada, tidak bisa dimasukkan lagi seperti itu. Jadi contohnya sini kan, nah, baju putih, kita akan buat jadi tambah data ini baju putihnya itu, jika kita sudah input itu tidak bisa dimasukkan lagi seperti itu. Jadi caranya kita copy saja script ya. Nah, kita di insert jadi cucian,
pelanggan itu kita copy saja. Di sini Ctrl C, insert jenis cucian di bagian sini ya. Oke. Lalu di sini kita kasih penutup kurung kurau. Nah, selanjutnya kita baca letak konektor select bintang from jenis cucian. Oke, where like ini telepon kita ganti dengan nama like variabel 1. Or-nya ini kita tidak perlu. Oke, MySQL-nya, script-nya, order, telepon dan email, nama yang ada. Terus kita kasih nama kan. Nama yang Anda masukkan sudah terdaftar sekarang. Ulangi data. Masukkan dengan masukkan data yang lain. Oke, kita Ctrl S. Kita coba untuk jalankan. Kita coba testing, refresh dulu, tambah data. Oke, di nama sini, di sini kita coba yang selling, harganya kita kasih 250 saja. Nah, di sini berhasil kan? Nama yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dengan memasukkan data yang lainnya. Kita klik OK. Kita kembali di halaman jenis cucian seperti itu. Selanjutnya data petugas ini. Nanti di data petugas ini kan kita bisa dulu. Nah, data petugas ini kan untuk tambah datanya, fitur tambah data kan untuk telepon dan emailnya yang sudah kita input itu tidak bisa dimasukkan lagi. Nah, jadi di fitur aksi ubah ini kita hilangkan saja untuk telepon dan emailnya saja, atau tidak bisa diubah lagi. Kenapa? Karena kalau kita ubah maka dia akan terjadi data yang keliru seperti itu. Maka kita harus menyembunyikan. Caranya yaitu kita ke Visual Studio Code, kita minimize saja, kita ke halaman petugas, kita cari yang untuk ubah data, ubah data petugas. Kita cari yang telepon dan email. Nah, telepon dan ya, yang ini kita hapus saja. Oke, lalu yang ini juga kita hapus saja. Nah, lalu yang ini juga kita hapus. Lalu div yang bawah ini juga kita hapus. Nah, lalu untuk tipenya ini kita kasih hidden. Di sini juga hidden. Lalu untuk kelasnya ini kita tidak perlu pakai, jadi kita hapus saja. Query juga tidak usah. Lalu kita Ctrl S. Kita coba untuk testing. Kita lihat hasilnya. Ya sudah, kita klik ubah. Ya, di sini sudah hilang kan? Jadi datanya tidak bisa dimasukkan lagi seperti itu. Jadi untuk telepon dan emailnya tidak bisa untuk diubah lagi seperti itu. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan buat juga di data pelanggan. Jadi data pelanggan ini, telepon dan emailnya juga kita akan hilangkan pada saat kita ubah seperti itu. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code, di halaman pelanggan kita cari yang ubah data pelanggan email, ini kita hapus.
Untuk tipenya ini kita kasih hidden juga, dan ini juga hidden. Pas kontrolnya kita hapus, ini juga kita hapus. Kita Ctrl S, kita coba untuk testing. Oke. Aduh, sorry, kita refresh dulu ya, kita klik ubah ya, di sini sudah hilang kan. Jadi untuk telepon dan emailnya sudah kita hilangkan seperti itu. Oke. Nah, karena di sini sudah kita hilangkan kan di petugas dan pelanggan, maka kita harus hilangkan juga di update-nya. Update-nya juga kita harus hilangkan. Update petugas dan update pelanggan. Nah, di sini kan alamat, email dan telepon, jadi kita hapus juga karena sudah tidak dipakai lagi kan. Oke. Lalu di sini teleponnya kita hapus. Oke. Sudah. Lalu di OS ada pelanggan juga. Ini telepon dan emailnya kita hapus juga. Oke. Telepon dan emailnya hapus. Oke, sudah. Kita Ctrl S. Sudah. Jadi di situ, dari sini sudah kan kita sudah menghilangkan, menghilangkan data-data di atau di masuk ubah ini kan sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Itu ada jalan. Oke. Nah, dia sudah hilangkan. Oke, selanjutnya di data jenis suci ya. Ya, data jenis suci ini untuk ubahnya ini, karena tadi di namanya kita sudah apa? Oke, sini sudah langsung sekalian kayaknya. Ubahnya sudah berhasil. Ya sudah. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies.